Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja bukan? Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Amin. Teman-teman, mari kita awali ibadah hari ini dengan menyanyikan pujian, doa pujian penyembahan dan hari ini kurasa bahagia. Doa pujian penyembahan bagi Yesus. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh dan kemenangan milik kita. Bersoraklah bagi Allah yang memberikan kemenangannya. Bersoraklah bagi Yesus, ya yang layak disembah. Haleluya. Doa pujian penyembahan bagi Yesus. Pedang roh ada di tanganku untuk melakukan pembalasan atas musuh dan kemenangan milik kita. Bersoraklah bagi Allah yang memberikan kemenangannya. Bersoraklah bagi Yesus, ya yang layak disembah. Yang layak disembah. Bersoraklah bagi Allah yang memberikan kemenangannya. Bersoraklah bagi Yesus, ya yang layak disembah. Ya yang layak disembah. Ya yang layak disembah. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau
saudaraku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Teman-teman, sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian, Kaulah Harapan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, dan wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Shalom semuanya. Hari ini kakak akan membagikan firman Tuhan, tapi sebelumnya kakak mau memperkenalkan diri. Nama kakak adalah Karina. Kakak istrinya Kak Endro, bisa dipanggil Kak Karin, Cikarin, atau Cikar. Nah, hari ini kakak akan membagikan firman Tuhan. Temanya itu tentang orang-orang muda yang berhasil dipakai Tuhan. Salah satu contoh di Alkitab yang bisa kita contoh itu adalah Daud. Dia adalah salah satu raja yang muda yang diurapi Tuhan. Nih, kita baca ya di 1 Samuel 16. Jadi Nabi Samuel ini disuruh Tuhan untuk mengurapi Daud waktu dia masih muda. Ceritanya singkatnya gini. Jadi Tuhan udah gak berkenan sama raja yang sebelumnya, Raja Saul, sehingga si Daud ini dipilih Tuhan untuk meneruskan kerajaan setelah Saul. Nah, tapi Nabi Samuel ini disuruh pergi ke rumahnya Isai untuk mengurapi anaknya yang namanya Daud. Tapi si Samuel itu belum ketemu sama Daud, jadi dia nggak tahu Daud kayak gimana. Nah, akhirnya singkat cerita, semua anaknya Isai udah dipanggil, tapi Tuhan bilang bukan mereka. Si Samuel bingung, yang mana lagi, ada lagi kah anakmu yang lain gitu. Terus si Isai bilang ada, tapi lagi mengembalakan domba di padang. Oh, panggil dia, kita nggak akan mulai makan sebelum dia datang gitu. Nah, setelah dipanggil, Tuhan bilang, iya, ini adalah orang yang aku pilih gitu. Aku nggak melihat rupanya nih, Tuhan bilang ya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Ayat ke-7 ya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah, melainkan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi teman-teman, salah satu kuncinya kenapa Daud dipilih Tuhan adalah karena si Daud memiliki hati yang berkenan buat Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan. Berarti hatinya hati yang Tuhan mau, yang baik, yang murni gitu. Nah, terus kesuksesan Daud setelah dia diurapi Tuhan, Daud itu masuk ke istananya Saul. Gimana caranya? Karena si Saul ini ternyata kerasukan roh jahat, karena roh Tuhan udah mundur dari dia. Dia sering kerasukan roh jahat, terus dia merasa gak damai, merasa gak tenang kan.
Terus dia disuruh pengawal-pengawalnya untuk mencari seseorang yang bisa untuk mengusir setan, mengusir roh jahat itu dari dia. Dipanggillah seorang, dibilang carilah seorang pemain kecapi. Karena kalau dia main kecapi, roh jahat yang daripada Tuhan itu pergi tiba-tiba. Dia merasa nyaman. Maka si Saul ini menyuruh hamba-hambanya itu, carilah bagiku yang dapat main kecapi dengan baik dan bawa dia kepadaku. Nah, saat inilah si Daud ini dipanggil ke istananya Saul. Nah, setelah dia main kecapi untuk si Saul ini merasa nyaman, sehingga si Saul ini mulai merasa sayang sama Daud. Nih di ayat yang ke-21, demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Ayat 22-nya, sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga kepada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Jadi ini ketentuan yang Tuhan buat supaya Daud naik menjadi raja, sehingga si Saul ini sayang sama Daud tuh. Kira dia bisa masuk ke istana raja, tinggal di situ. Itu awal mulanya. Nah, setelah itu kesuksesan Daud berikutnya adalah Daud berhasil melawan Goliat. Padahal semua orang-orang besar yang ada di situ itu tuh udah gagal gitulah. Semuanya takut sama Goliat karena Goliat ini raksasa yang besar. Takut mereka bahkan dalam ukuran posturnya aja kalah gitu. Apalagi setelah itu si Daud mengajukan diri untuk melawan Goliat. Itu adalah sebuah keberanian yang dari Tuhan, bukan dia sendiri gitu. Kalau dia nggak ada roh Tuhan, nggak diurapi, nggak mungkin seperti itu kejadiannya. 1 Samuel 17 itu adalah perkelahian Daud dengan Goliat ya. Dia dikasih hikmat sama Tuhan. Ketika dia mau melawan Goliat, dia mempersiapkan diri, dikasih hikmat untuk membawa batu, bawa ketapel gitu. Ternyata si Goliat itu cuma pakai ketapel kalah. Sedangkan orang-orang yang sebelum-sebelumnya, prajurit-prajurit mereka yang gagah perkasa, yang besar-besar badannya, yang tinggi-tinggi, kakak-kakaknya Daud, itu pun gagal gitu untuk melawan Goliat. Ternyata Goliat malah kalah sama Daud yang lebih kecil dari dia jauh. Nah, itu adalah kesuksesan Daud yang setelah dia masuk ke istana raja. Nah, gimana dengan kita? Gimana dengan teman-teman semuanya? Aplikasinya dalam kehidupan kita gitu. Supaya kita dipakai Tuhan, kita harus menjaga hati kita pertama. Jangan sampai Tuhan gak berkenan sama kita. Kalau Tuhan gak berkenan sama kita, kemungkinan untuk berhasil tuh gak mungkin. Gak dipakai Tuhan. Nah, kalau kita mau dipakai Tuhan, kita harus, yang pertama kita harus murni hatinya. Kita harus taat sama Tuhan. Kita harus selalu dekat sama Tuhan, cari wajah Tuhan. Nah, mumpung masih muda seperti Daud ini, itu adalah saat-saat emas buat kita. Kalau kita dekat sama Tuhan, kita setia, kita akan tahu Tuhan mau pakai kita di mana. Apa kita suatu hari akan jadi pemimpin buat negeri ini, atau kita mau dipakai Tuhan di bisnis, di usaha, atau pekerjaan, ada yang mau jadi dokter. Nah, itu mungkin banget teman-teman. Jadi kalian harus semangat. Nah, kita lihat satu lagi ya, apa kata Alkitab tentang orang-orang muda. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Seperti anak-anak panah. Artinya kita kalau di tangan pahlawan, anak panah itu kan tepat sasaran, bisa melesat
dan tepat di sasarannya. Jadi kalau kita masih muda, kita itu lebih cepat sebenarnya teman-teman. Kata Alkitab, kita harus siap untuk dipakai Tuhan. Kalau kita tahu itu kita adalah anak-anak Tuhan, kita jaga hidup kita. Dengan apa kita menjaganya? Dengan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, kita akan tahu apa yang Tuhan mau. Kita baca satu ayat lagi di 1 Timotius 4 ayat 12. Nih, aku bacain ya. Ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Yang pertama, dalam perkataan, kita harus jaga perkataan kita. Jangan menyakiti orang, jangan perkataan yang kotor atau kasar, atau perkataan yang salah gitu, sembrono. Yang kedua, teman-teman, kita harus jadi teladan dalam tingkah laku. Artinya, kita nggak boleh sama dengan orang-orang lain yang di sekitar kita yang mungkin nakal. Kita nggak boleh nakal. Kalau mereka merokok, kita jangan merokok. Yang ketiga, kita harus jadi teladan dalam kasih. Kasih itu bicara tentang pengampunan, kebaikan. Misalnya ada yang membutuhkan bantuan, kita harus tolong. Ada teman yang nggak ngerti, minta ajarin, kita ajarin gitu contohnya. Nah, itu dalam kasih. Dalam kesetiaan, itu seperti mengikuti ibadah ini, kalian setiap minggu datang, itu kalian setia. Atau dalam saat teduh kalian, saat doa-doa kalian sama Tuhan, kalau kalian setia, itu kalian sudah jadi teladan. Dan yang kelima itu dalam kesucian. Kesucian itu kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Enggak mengikuti dosa, menjaga diri. Nah, kalau kita ikutin kelima ini, kita jadi teladan, artinya kita sudah jadi anak-anak Tuhan yang akan dipakai sama Tuhan. Bahkan orang tua akan melihat kita dan, wah, ternyata anak-anakku itu udah dewasa ya, gitu. Apalagi kalau kita sering baca firman Tuhan, kita itu bisa jadi lebih dewasa loh daripada orang tua gitu. Kalau kita ngerti ya. Ya, teman-teman, kira-kira itu sharing kakak hari ini. Semoga kita semua mengerti. Sebelumnya kakak juga mau ada kesaksian. Jadi kakak itu sebenarnya belum keluarga kakak pas awal itu bukan Kristen. Jadi kakak baru lahir baru itu setelah masuk SMA sama kayak kalian. Jadi kakak awalnya Buddha. Nah, sebelum kakak lahir baru, kakak ngerasa seperti ada yang kosong di dalam diri kakak, ada yang kurang gitu. Nggak tahu kalau hidup ini untuk apa tujuannya, nggak ngerti, kesepian misalnya karena orang tua sering kerja, kita jadi seperti anak yang kesepian. Itu mungkin terjadi teman-teman, tapi kalian nggak sendirian, banyak yang ngerasa seperti itu. Tapi kalau kalian mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengasihi teman-teman, sayang sama teman-teman, kita itu akan jadi orang yang beda. Apalagi kalau kita udah terima Tuhan Yesus ya. Aku waktu itu terima Tuhan Yesusnya itu pas SMA kelas 1. Nah, saat itu aku di jamaah Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Di situ baru aku berubah gitu, hidupku mulai berarti. Aku mulai mengikuti banyak ibadah-ibadah di gereja, mulai ikut konsel, mulai ngambil pelayanan. Saat aku SMA itu benar-benar berubah drastis setelah terima Tuhan. Yang tadinya merasa kosong, saat itu aku ngerasa, wah, ada Tuhan, ternyata ada Tuhan. Selama ini aku gak tahu ada Tuhan. Tuhan tuh nyata di hidup kita tuh. Kalau kita mau apa, doa, kita bisa langsung komunikasi sama dia. Bukan seperti
seperti sesuatu yang jauh gitu. Tuhan tuh dekat sama kita. Nah, teman-teman, kalau kalian hari-hari ini ngerasa kosong, ngerasa hampa, atau ngerasa banyak sedih, murung, nah kalian harus tahu gitu, kalian butuh Tuhan, gak ada yang lain. Tuhan itu satu-satunya jawaban. Tuhan Yesus, kalian harus undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kalian. Yuk kita mau berdoa sama-sama. Tutup mata kita. Ya Tuhan Yesus, Bapa, Roh Kudus, terima kasih hari ini kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biar firman yang boleh keluar Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kami Tuhan yang mendengarnya. Kami boleh diubahkan, kami boleh merasakan jamahan-Mu, biar kami boleh dicerahkan, pemikiran kami boleh menjadi baru. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesempatan yang telah Engkau berikan pada kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap kami Tuhan, kalau kami hari-hari ini merasa sepi, hampa, kosong, Tuhan ingatkan kami Tuhan bahwa Engkau selalu ada buat kami, bahwa Engkau adalah Allah Tuhan Yesus yang sangat mengasihi setiap kami. Engkau selalu ada untuk kami Tuhan, biar kami selalu memahami dan merasakan kehadiran-Mu Tuhan setiap aspek kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan, agar Engkau Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkati kesehatan mereka, berkati pendidikan mereka Tuhan, buat berhasil Tuhan anak-anak-Mu di masa mudanya ini Tuhan, pakai mereka Tuhan, biar Roh-Mu Tuhan menjadikan mereka Tuhan anak-anak yang berhasil. Kami rindu Tuhan, agar nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan melalui anak-anak muda ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Kami juga menyerahkan semuanya dalam tangan-Mu Tuhan. Hari-hari ke depan kami tidak tahu Tuhan, tapi kami percaya dan kami yakin Tuhan, bahwa ketika kami mengundang Engkau menjadi Tuhan dan Raja atas hidup kami, satu-satunya juru selamat dalam hidup kami diubahkan Tuhan. Kami menjadi anak yang lebih baik dari hari kemarin. Kami memperoleh sukacita, kami memperoleh kekuatan yang daripada-Mu untuk menghadapi hari-hari di depan Tuhan. Kami menjadi lebih berhikmat dari orang-orang lain Tuhan, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang menjadi teladan bagi orang-orang lain juga Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, mampukan kami untuk melakukan setiap firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, Tuhan memberkati. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita nyanyikan satu pujian, Semua Baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam
Semoga firman Tuhan yang sudah kita dapatkan pada hari ini dapat menjadi pedoman dalam hidup dan hati kita sebagai tuntunan dalam hidup kita. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.